Halo semuanya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Imam Sarsdak dengan NPM 1942170, dan dua anggota saya lagi, yaitu Agus Febrianto dengan NPM 1942146. Yang satunya lagi bernama Erik dengan NPM 1942183. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan apa itu SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan. SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak tentang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor direktur jenderal pajak tempat wajib pajak terdaftar. Wajib pajak yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Berikut terdapat beberapa formulir pendaftaran SPT tahunan. Yang pertama, formulir SPT 1770 merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan kerja. Yang kedua, SPT 1770S merupakan jenis SPT tahunan khusus untuk pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta rupiah. Yang ketiga, formulir SPT 1770SS merupakan jenis SPT tahunan untuk perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan 60 juta rupiah. Sejak 1 Januari 2013 ada 4 cara bagi wajib pajak untuk dapat menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan, yaitu penyampaian SP secara langsung. Penyampaian SPT tahunan secara langsung dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, melalui tempat pelayanan terpadu di kantor pelayanan pajak tempat WP terdaftar. Dalam hal SPT yang disampaikan adalah SPT tahunan lebih bayar atau LB, SPT tahunan pembetulan, SPT tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, dan SPT tahunan dalam bentuk e-SPT. 2. Melalui pojok pajak, mobil pajak, atau Dropbox di mana saja yang dapat disampaikan melalui pojok pajak atau mobil pajak atau Dropbox di mana saja adalah untuk SPT tahunan selain SPT tahunan LB, SPT tahunan pembetulan, atau SPT tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, dan SPT tahunan dalam bentuk e-SPT. 2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke kantor pelayanan pajak tempat WP terdaftar. Penyampaian SPT tahunan melalui pos dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT tahunan. Format terlampir di lampiran 1 Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 26 PPJ 2012 yang berisi data sebagai berikut, yaitu nama wajib pajak, NPWP, tahun pajak, status SPT, jenis SPT, perubahan data, nomor telepon, penyataan, dan tanda tangan wajib pajak. 3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar. Penyampaian SPT tahunan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT tahunan yang berisi nama wajib pajak,
NPWP, tahun pajak, status SPT, jenis SPT, perubahan data, nomor telepon, pernyataan, dan tanda tangan wajib pajak. Yang keempat itu e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak, yaitu www.pajak.go.id, atau penyedia jasa ASP atau Application Service Provider. Yang pertama, penyampaian e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak dapat dilakukan untuk WP orang pribadi yang menggunakan formulir SPT tahunan 1770S dan formulir SPT tahunan 1770SS. Kemudian ada juga SPT yang dianggap tidak disampaikan apabila SPT tidak ditandatangani dalam hal SPT disampaikan langsung atau dikirim via pos atau jasa kurir. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang dipersyaratkan. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Atau SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau penerbitan surat ketetapan. Sekian pembahasan dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.